Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Homarasandi dengan NIM 6190089. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi peak event point sebagai pemenuhan tugas analisis estimasi biaya. Untuk next. Pengertian dari break even point sendiri merupakan titik impas di mana laba yang dihasilkan memiliki nilai yang sama dengan nilai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Artinya jumlah pengeluaran sama dengan jumlah keseluruhan pada proses produksi. Untuk selanjutnya adalah manfaat dari kita menganalisis break even point sendiri, yaitu yang pertama sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat volume penjualan dengan hubungan untuk memperoleh laba. Lalu yang ketiga yaitu untuk mengetahui laba rugi perusahaan dengan mengetahui volume penjualan, harga jual, dan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Lalu untuk selanjutnya yaitu yang keempat, untuk mengetahui jumlah penjualan minimum dengan satuan uang dan unit. Nanti akan ada analisis perhitungnya sendiri. Lalu yang selanjutnya atau yang kelima yaitu menganalisa margin of safety. Margin of safety sendiri merupakan kelebihan penjualan yang dianggarkan di atas volume penjualan impas, di mana batas dari keselamatan atau margin of safety sendiri merupakan selisih antara pendapatan penjualan yang dianggarkan dengan pendapatan penjualan pada keadaan impas. Lalu untuk yang terakhir yaitu sebagai landasan dalam mengendalikan aktivitas yang sedang berjalan. Lalu untuk dari segi kelemahan dari analisis break-even point sendiri yaitu ada 3 sisi, yaitu dari segi linearity, dari segi klasifikasi biaya, dan waktu penggunaan. Untuk dari segi linearity sendiri yaitu penyebabnya adalah karena menurunnya efisiensi tenaga kerja atau karena bertambahnya besarnya upah lembur, seperti itu. Karena semakin efisiensi kerjanya semakin tinggi, maka upah atau semakin kerja atau efisiensi kerjanya menurun, maka upah untuk lemburnya itu akan semakin besar, seperti itu. Lalu untuk yang kedua dari segi klasifikasi biaya, yaitu terjadi kesulitan dalam mengklasifikasikan biaya karena adanya semi variable cost di mana biaya ini tetap sampai dengan tingkat tertentu dan kemudian berubah-ubah setelah melewati titik tersebut. Lalu yang ketiga dari segi waktu penggunaan, yaitu dalam penerapannya jangka waktunya ini terbatas. Biasanya hanya digunakan di dalam pembuatan proyeksi operasi selama setahun. Lalu untuk selanjutnya ada pembentuk dari break-even point sendiri. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap sendiri merupakan biaya yang nilainya akan tetap dan konstan walaupun terjadi perubahan pada proses produksi. Lalu yang kedua ada biaya variabel, di mana biaya ini merupakan biaya yang nilainya dapat berubah-ubah per unitnya, disesuaikan dengan volume kapasitas produksinya. Lalu yang ketiga ada harga jual, merupakan harga yang diperoleh dari seluruh biaya yang dibutuhkan dan nilai keuntungan yang ingin diperoleh. Untuk yang keempat yaitu pendapatan, merupakan penghasilan yang didapatkan dari semua penjualan produk. Lalu untuk selanjutnya adalah ada beberapa metode perhitungan dalam break-even point. Yang pertama ada break-even point per unit dan break-even point dalam rupiah. Untuk dari break-even point per unit sendiri diperoleh dari biaya tetap yang dibagi dengan margin kontribusi per unit. Jadi rumusnya didapatkan dari biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Margin kontribusi per unit ini didapatkan dari harga per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Dapat dilihat pada layar seperti itu. Lalu untuk BIP dalam rupiah sendiri merupakan diperoleh dari harga jual satuan per unit dikalikan dengan BEP per unit, di mana
Rumusnya adalah biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin per unit dibagi dengan harga per unit. Seperti itu. Lalu untuk contoh soal atau contoh aplikasi dalam analisis break-even point sendiri, yaitu diketahui biaya tetap sebulan adalah 100 juta, di mana dapat dirincikan yaitu biaya gaji pegawai, biaya sewa pabrik, biaya gedung kantor, biaya penyusutan mobil, dan biaya asuransi kesehatan yang merupakan dari biaya tetap. Lalu untuk biaya variabelnya yaitu sebesar 60.000 yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya lainnya. Dapat kita hitung untuk BFR per rupiahnya adalah biaya tetap per kontribusi margin per unit dibagi harga per unit, di mana marginnya adalah sebesar 20.000, maka untuk BFR rupiahnya adalah 100 juta dibagi dengan 20.000 dibagi dengan 85.000. 85.000 itu merupakan harga jual per unitnya. Maka BFR rupiahnya adalah 425.531.915. Sedangkan untuk analisis dari BEP per unitnya didapatkan dari biaya tetap dibagi dengan harga per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Maka didapatkan dengan 100 juta dibagi dengan 65.000 dikurangi dengan 60.000. Maka didapatkan BEP per unitnya adalah 5.000. Maka untuk BAP rupiahnya adalah 425.531.115 dan BAP per unitnya adalah 5.000 per unit. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai analisis break-even point sebagai pemenuhan tugas analisis estimasi biaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.